teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Marsha Relina. Kalian bisa panggil aku Marsha. Jadi selamat datang di presentasi aku kali ini. Jadi tugas kali ini tuh kita disuruh sharing tentang pengalaman investasi kita. Nah, aku tuh punya cerita perjalanan dari awal aku berinvestasi yang jujur aja itu bodoh banget. Tapi pelajarannya itu tetap ada dan itu sangat berharga banget bagi aku. Nah, aku akan kasih tahu gimana rasanya FOMO ikut-ikutan beli saham, terus juga gimana rasanya cut loss, rugi, terus gimana aku belajar analisis. Dan yang terakhir adalah bukti nyata bahwa proses itu sangat membuahkan hasil. Jadi kalian emang harus berproses dulu guys, emang harus belajar kalau buat saham tuh. Oke, jadi kita baca dulu nih. Saham lagi anjlok, terus aku harus ngapain? Ya harus ngapain? Karena jujur aku waktu itu saham lagi anjlok, aku juga nggak tahu aku harus ngapain. Yang aku tahu kan kalau misalnya anjlok, ya udah beli, nanti pasti jual. Tapi bisa aja kita belinya pas anjlok, ternyata sahamnya makin anjlok. Nah, karena itu analisis itu penting banget. Jadi nanti kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama, Growing by Mandiri Sekuritas. Nah, ini tuh sebenarnya bukan dari Growing-nya, guys. Ini tuh dari watchlist-nya di Livin. Jadi aku cerita dulu. Jadi ceritanya gini, aku tuh nasabah Bank Mandiri. Emang aku tuh awalnya punya rekening Mandiri. So, aku tuh pakai Livin for daily transaction. Nah, suatu hari aku tuh nemu fitur watchlist karena biasa lah ya kita kalau pakai suatu aplikasi pasti kita ngebuka-buka kayak ini apa ya kayak ya penasaran aja sih gimana. Nah, ternyata tuh ini tuh fitur buat pantau saham tanpa beli. Nih kalian lihat aja nih kayak gini kayak hah, saham BMRI turun, hah, kayak tertarik gak sih? Nah, selama setahun, sebenarnya lebih setahun sih, karena aku buka Bank Mandiri itu tadi aku umur 17 tahun, sekarang aku udah, ya pokoknya aku udah lebih dari 17 tahun, sama ya bertahun-tahun itu aku cuma lihat-lihat doang, karena aku nggak berani buat beli, takut, karena aku nggak ngerti, lebih baik kalau misalnya kita nggak ngerti, mending kita nggak usah ikut-ikutan beli-beli, karena kalau misalnya kita maksain buat beli, yang ada tuh kita malah mendapat kerugian. Nah, lanjut lagi, suatu ketika IHSG ini lagi anjlok ke 6 ribuan. Ini tuh masih bulan April ini. Bulan April ini berapa minggu yang lalu? Kayaknya 3 minggu yang lalu deh. Nah, berita ini tuh ada di mana-mana, katanya asing kabur lah, saham anjlok, terus ini negara Sitram lah, negara Sathorn ditutup. Pokoknya badai ekonomi lah, bakal ada yang bilang kalau kita tuh bakal mengalami inflasi lagi. Nah, di saat orang panik, nah aku tuh masih mikir kayaknya ini masih kesempatan emas deh, kayak yang aku bilang tadi. Nah, tanpa riset apa-apa, tanpa baca laporan keuangan, tanpa aku paham apa-apa nih, aku langsung beli BBNI. Karena kebetulan itu tuh sebenarnya aku pikir bakal jadi tugas manajemen keuangan karena dosennya waktu itu tuh bilang kalau misalnya kita bakal bahas saham juga ya dan ya ternyata ada juga ya di bank lembaga keuangan ini ya pokoknya aku langsung beli BBNI karena aku pikir saham-saham di bank itu bakal selalu naik ternyata nggak juga guys. Nah, nggak juganya itu karena apa, karena kan sekarang nih karena adanya konflik peperangan orang-orang tuh kebanyakan malah ngambil uangnya bukan disimpan lagi di bank. Karena kan takut ya kalau misalnya listrik mati, kita nggak bisa, QRIS juga nggak bisa, debit juga nggak bisa. Alhasil kita harus pakai uang cash. Nah, aku bakal bahas, jadi ini tuh namanya FOMO, Fear of Missing Money, atau juga Fear of Missing Out. Itu bisa juga. Nah, itu tuh ada penelitiannya. Behavioral Finance bilang kalau FOMO ini adalah penyebab utama kerugian investor pemula. Kita tuh takut ketinggalan momen, padahal lebih baik kita diam daripada salah beli. Nah, ini yang aku bahas tadi sih. Oke, selanjutnya ini tuh ada cut loss. What should I do? I don't know. Oke, jadi aku cerita lagi. BBNI yang aku beli bukannya naik, ternyata makin anjlok. Sampai saat ini pun
masih anjlok daripada harga beli aku nih ya. Aku kan beli 381. Sekarang aja masih di 360-an kalau nggak salah. Terakhir aku cek. Nah, aku panik dong, karena aku juga baru pertama kali, jujur aja aku panik, mental aku juga belum siap buat main saham sebenarnya. Akhirnya aku ngambil keputusan langsung jual rugi. Ini namanya cut loss, guys. Nih, di sini ya, dijelasin, cut loss adalah strategi manajemen risiko untuk membatasi kerugian saham atau aset secara manual menjual rugi saat harga turun mencapai titik tertentu. Nah, kalau cut loss itu manual, jadi kita udah beli, langsung kita potong. Sedangkan kalau stop loss dari awal kita udah nandain. Misal aku beli saham dari awal, aku udah auto kalau misalnya harganya berapa persen di bawahnya, itu namanya stop loss. Pokoknya itu otomatis kalau stop loss tuh. Oke, yang aku ceritain ini kan cut loss. Nah, jadi karena aku jual rugi, ya pokoknya aku mikir kalau mending aku jual sekarang biar nanti tuh nggak ruginya tuh nggak lebih parah, karena kan emang iya kan tadi lebih parah. Untungnya aku tuh pakai uang kecil doang buat nyobain, jadi total kerugian aku nih cuma 3.747 perak. Ini nih kerugian aku. Tapi dari situ aku tuh sadar suatu hal. Ini ada penelitian, maaf ketutupan. Nih, jadi ada penelitian dari Kahneman dan Tversky. Jadi dua profesor yang menang Nobel bilang kalau manusia itu lebih takut rugi daripada senang untung. Ini namanya loss aversion. Nah, akibatnya kita lebih suka nahan saham rugi terlalu lama dan berharap balik modal, tapi justru itu yang bikin rugi lebih parah. Nah, cut loss ini adalah antidot dari bias tersebut. Bias tersebut maksudnya apa? Yang tadi, kelakuan kita lebih takut rugi daripada kita senang untung. Jadi pesan aku, jangan takut buat cut loss, karena itu bukan kegagalan, tapi itu buat mencegah sebelum lebih parah lagi sebenarnya. Tapi itu terserah kalian lagi, guys. Itu balik ke diri kalian sendiri. Oke, selanjutnya, oke, karena aku tadi udah mention analisis, sekarang kita bahas analisis teknikal dan fundamental. Jadi setelah cut loss, aku sadar selama ini aku tuh cuma pakai analisis teknikal seadanya, cuma ngeliat grafik doang, naik turun, ya turun langsung beli, padahal nggak boleh gitu guys. Padahal ada satu jenis analisis lagi tuh yang penting banget, analisis fundamental. Nah ini pelajaran kita, pelajaran anak akuntansi dan manajemen keuangan udah pasti. Nah apa bedanya? Coba kita lihat tabel ini nih, ini ada aspek teknikal fundamental kita bandingin. Jadi untuk teknikal itu fokus ke harga dan grafik. Fokusnya buat tahu kapan kita tuh beli atau jual. Toolsnya itu buatnya support, resistance, RSI, dan horizonnya itu jangka pendek. Kekurangannya tuh apa? Terus kekurangannya kita bisa kena sinyal palsu. Jadi ini teknikal tuh bisa disimpulkan kalau misalnya itu tuh em, cuma teorinya aja. Emang secara teori naik itu bagus, tapi kita belum tahu nih fundamentalnya gimana. Nah, kita lanjut nih ke fundamental. Fundamental ini fokus ke kesehatan perusahaan. Buat tahu saham apa yang bagus, kita bisa ngecek dari toolsnya yaitu PER, PBF, dan ROE. Dan pastinya laporan keuangan. Kita harus ngecek laporan keuangannya, guys. Nah, horizonnya itu jangka panjang. Terus kekurangannya apa? Butuh waktu buat belajar. Karena orang awam pasti kayak, ya mikir juga sih, ini tuh apa ya, PER, PBF apa, ROP apa, nah gunanya buat apa, analisisnya buat apa. Nah, sekarang aku kasih analoginya aja ya guys. Fundamental itu kayak peta buat kamu tahu mau kemana nih. Kita tahu nih arahnya kemana. Tapi teknikal itu lebih ke kompas ya. Alat teknikal. Kalau misalnya kamu punya peta tapi nggak punya kompas, kamu juga nggak tahu tujuannya kemana. Tapi kamu tahu tujuannya kemana, tapi kamu nggak tahu kamu harus bergeraknya kamu ke arah mana, terus kapan kamu harus bergerak. Kalau kamu cuma punya kompas tapi nggak punya petanya, ya kamu nggak tahu mau kemana, ya kan? Nah, makanya investor yang bijak, asik, pakai dua-duanya. Oke, kita lanjut.
ke slide 5, ini tuh proses riset aku, guys. Aku itu pakai top down analysis. Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Jadi setelah aku paham dua pilar itu, technical dan analisis, aku mulai riset dengan cara yang benar, yaitu aku pakai metode top down analysis, yang artinya dari besar ke kecil. Jadi kalau misalnya itu kayak gini, guys. Segitiga terbalik. Oke, ini ini pengalaman aku ya. Jadi tolong kalau misalnya ada yang salah, kalian boleh koreksi di komentar. Jadi yang pertama, aku tuh pilih sektor dulu nih. Oke, aku kasih contoh ya. Jadi waktu itu setelah aku mengalami kegagalan di BBNI, aku pilih dua sektor yang oke. Menurut aku yang pertama itu migas. Migas ini potensinya gede, tapi naik turunnya itu ya udah lah, dangdutan gini ya. Karena kan emang dia tuh ya kalian tahu sendiri lah kalau BBM itu gampang naik, gampang turun. Terus apalagi kan karena adanya potensi dari peperangan ini, minyak otomatis tuh naik, guys. Makanya aku pilih sektor migas ini. Nah, yang kedua ada farmasi. Kenapa aku milih farmasi? Farmasi ini kan stabil ya. Pasti setiap hari itu pasti ada orang yang sakit, ada orang yang berobat, udah pasti kan. Makanya itu lebih stabil. Nah, sekarang aku tuh sebenarnya aku tuh tinggal milih mau yang resikonya tinggi, ininya tinggi, atau yang stabil tapi lama tuh. Nah, yang step kedua, aku dari sektor migas, shortlist, Akra, sama Medco. Dia Medsi, tapi itu kan punya Medco. Oke, dari farmasi, aku shortlist KLBF, punya KLB Pharma, buat cadangan. Nah, setelah aku baca fundamentalnya, Akra ternyata itu kerja sama BP, British Petroleum, perusahaan minyak dunia. Nah, menurut aku ini uangnya banyak. Dan ini bagus. Pokoknya perusahaan minyak dunia, bisnisnya distribusi energi, dan itu lumayan stabil. Selain di minyak kan Akra itu kalau nggak salah, dia tuh juga ada logistiknya gitu, guys. Nah, akhirnya aku putusin buat beli Akra. Aku sadar ini tuh high risk, tapi aku yakin sama fundamentalnya. Karena dia menjanjikan banget menurut aku. Nah, selain itu, aku pengen coba ke bank lagi. Alhasil aku beli BMRI buat diversifikasi jangka panjang. BMRI itu blue chip, jadi bagus, stabil, dividennya bagus. Nah, ini gunanya diversifikasi. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Karena kalau kita kesandung, telurnya pada pecah, mental. Kayaknya kita menyebar resiko, guys. Oke, selanjutnya kita ke peran tools dan aplikasi. Nah, ini nih aplikasi yang aku pakai. Maaf, ketutupan. Livin dan Growin. Nah, ini Livin buat aku awal-awal. Sebenarnya Livin tuh kegunaannya bukan cuma buat deposito, buat nabung, buat apa lagi, giro, falas, dan lain-lain. Sebenarnya dia kegunaannya banyak. Juga ada investasi. Investasinya juga ada reksadana, obligasi, pembelian surat berharga negara, terus juga ada saham, itu salah satunya. Tapi kalau saham, langsung ke link ke Growin by Mandiri Sekuritas. Aku juga main reksadana di Livin, guys. Nah, ini tuh, ya, jujur, Livin itu enak buat transaksi. Sebenarnya kalau nggak download Growing tuh nggak apa-apa. Tapi grafiknya itu nggak ada. Dan dia tuh kurang jelas menurut aku. Dia tuh cuma ya udah yang singkat-singkat aja nih. Yang sebagian sininya nih. Nah, bagian sininya tuh ada di Livin. Nah, tapi kalau kalian mau ngebuka yang kayak gini ya, ada di Growin, guys. Jadi, aku tuh kalau misalnya kurang detail atau kurang apa, aku selalu mantaunya di Google atau Stockbit. Sebenarnya nggak usah ribet-ribet amat. Ribet-ribet amat. Sekarang aku contohin ya, guys. Nih, oke, kita buka ke Growin. Nah, Growin itu bisa diakses lewat website, lewat Chrome. Aku lewat Chrome. Oke, kita masuk ke Growin by Mandiri Sekuritas.
Nah, ini kita bisa login tanpa download. Ini aku bukanya di laptop ya, BTW. Oke, kita masukin email kita. Oke, ini nih. Sekarang aku mau tunjukin fungsi-fungsi dari Growin. Sebenarnya ada juga kok di aplikasinya kalau misalnya kalian pakai HP. Tapi aku mau nunjukin kalau misalnya ini di website gimana ya. Jadi di sini tuh kalau misalnya kalian habis login, kalian bisa ngeliat nih ya. Bahkan kita bisa dikasih tahu marketnya lagi close atau lagi open atau lagi istirahat, break itu dikasih tahu guys. Nah, terus nih, ini ada watchlist. Kalian gampang banget kalau misalnya mau watchlist. Misalnya nih ya, kita mau watchlist si saham GoTo. Jadi tinggal kalian love. Tinggal kalian love. Dan itu gampang banget. Terus, aku kasih contoh lagi. Misal nih, kita mau lihat saham dari ini. Nah, kita tuh bisa lihat chart, case stat, analisis. Nih, price performance-nya selama 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, ya. Dan ini kita juga bisa melihat income statement-nya, quarter, Q1, Q2, Q3, Q4. Dan kalian juga bisa lihat tahun per tahunnya. Dan alhamdulillahnya dia menaik turun lah ya. Untuk perusahaan itu biasa lah ya. Dan terus di sini ada balance sheet juga neraca nih. Berarti yang ini revenue itu laba rugi. Nih bisa kalian lihat lah ya. Ini yang total liabilitas asetnya lebih banyak. Tapi kita bahkan kalau misalnya asetnya tinggi pun kita juga harus baca dulu bagian mana yang tinggi. Kalau misalnya yang tingginya piutang kan sama aja ya, asetnya hilang kan ngutangin orang berarti. Dan kita juga bisa baca nih news-news dan ya, dan di Growin tuh enaknya setiap hari kita dikasih rekomendasi saham. Dan kalian bisa lihat nih sepanjang akhir bulan ini, nggak akhir bulan, bulan-bulan ini direkomendasiin terus Akra, 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 morning call. Dan ini juga dari research-nya, topics, ada stok. Jadi kayak fun fact, berita-berita fun fact gitu di Livin. Di Livin, di Growin. Nah, ini tuh juga ada historicalnya. Dia open berapa, height-nya berapa, low-nya berapa. Terus di sini ada profil. Kalau misalnya nih kita baru mau beli, kita nggak tahu Akra tuh perusahaan apa sih? Ini tuh perusahaan apa? Nih, kalian bisa lihat di sini. Adalah perusahaan logistik dan rantai pasokan. Perusahaan ini beroperasi dalam perdagangan dan distribusi minyak bumi dan bahan dasar, kimia dasar dengan jaringan penyimpanan curah dan curah kering, fasilitas transportasi, dan operasi pelabuhan. Nah, ini yang bikin aku yakin kalau dia itu kuat. Wah, terus juga ada aktivitas broker. Nih, book-book inilah. Nih, sebenarnya ini sih penting. Earning per share-nya. Earning per share, dividennya berapa kali. Tahu, kita kan harus tahu juga ya untuk fundamentalnya. Nah, ini tuh harus dibaca, guys. Periodnya, earnings, liquidity, profitability, valuation, fundamental. Biar kita tuh yakin saham yang kita beli itu bukan yang ece-ece. Bukan saham gorengan. Oke, nih kita juga bisa ngelihat corporate action. Tuh, ada RPS, RPS, RPS. Kita kan perlu tahu juga sebagai investor. Dan yang paling serunya, dan kita lihat-lihat lagi. Nah, itu aman banget di Growin. Nanti aku percaya, nanti aku pakai Growin. Nah, untuk kita bisa lihat, nih keuntungan aku sekarang. Profit, Alhamdulillah lagi profit. Terus ini cash aku, cash menduk aku yang nggak aku apa-apain, dan ini cash plus 2. Nah, cash plus 2 ini maksudnya apa? Misal, kita ke portofolio dulu. Oke, misal nih, si Akra ini aku sell. Oke, misalnya ini aku sell. Nih, kalian bisa lihat dulu ya. Ini buat buy order, kayak gini bisa. Sell order di sini. Maaf ketutupannya. Nih.
Nah, misal aku jual, nah otomatis si uang dari hasil jual aku bakal masuk ke T+2. T+2 itu apa? Pasti kalian tuh bakal panik sih kayak aku. Karena aku pertama kali itu panik banget. Aku baca penalty charge. Pasti kan kalau penalty itu pikiran aku tuh ke deposito. Kalau deposito kan penalti itu kan bayar karena kita ngambil duluan kan yang mematuhin apa namanya nggak mematuhin ketentuannya. Nah, kalau di sini ternyata maksudnya itu setelah kita jual uangnya baru cair itu plus 2 hari dari penjualan gitu. Padahal aku udah panik. Aku paniknya takutnya nggak dibalikin gitu uang aku. Nah, ini tuh ada trade limit juga di sini. Maksimum trade yang di set dari sekuritas. Terus ini juga kita bisa lihat IHSG. Ini kalau misalnya marketnya open, ini sumpah ini gerak-gerak terus guys. Nih, dan di growing kita juga bisa auto order. Oke, ini udah expired. Maaf, bentar. Eh, nah, ini dia auto order. Ini dilihat aja. Oke, sekarang aku jelasin auto order tuh maksudnya gimana. Oke, kita coba ya. Oke, udah di sini ternyata. Jadi kita misalnya nih beli saham si Akra ini, kita tentuin, misalnya aku tuh mau beli di bawah harga ini, berarti aku udah bener nih less ya, atau drop by ya 10% dari berapa persen, dari berapa ribu gitu. Nah misalnya less dari 460, aku bakal beli ini bisa add more condition. Kalau misalnya yang ini nggak berhasil, ini nggak berhasil, bisa ditambah lagi conditionnya. Kita bisa nentuin kita execute-nya di price berapa. Nih, oke. Kuantitinya mau berapa, misalnya 10.000 lot bagi yang banyak uang. Nah, ini buat aktifinnya, misal mau sehari aja deh, besok aja deh nyobanya. Atau misalnya 1 hari, kemungkinan ini 1 hari ini nggak bakal dapet nih. 7 hari kita setting juga bisa. Nah, ini juga bisa nih di next actionnya mau langsung dijual atau gimana. Nah, itu tergantung ya. Nah, ini juga kita bisa set sell strategi. Misalnya kita mau ngejual. Nah, ini nih. Nah, ini nih yang maksudnya stop loss, guys. Nah, ini misalnya si saham Akra aku mau jual. Ini kan harga aku beli segini. Misalnya aku mau jualnya di atas harga itu. Misalnya ya 2.000 lah, aku baru jual. Nah, makanya kita bisa setting-setting di sini. Itu lah bagusnya. Terus kita apa lagi ya? Nah, di sini tuh ada mutual fund. Oh iya, sebelumnya kalian nih kalau misalnya daftar Growin, kalian tuh bakal ditanya-tanya tuh tipe risk profile kalian tuh kayak apa. Nah, kebetulan aku tuh tipenya investor yang suka dengan risiko rendah. Ya, karena aku mending risikonya rendah, guys. Nah, di sini tuh kita bisa beli utang. Bond itu ya kan utang SBN tuh. Surga, surat berharga negara. Kalau mutual fund ini, jadi ya, kalian jadi bisa nitipin ke manajer investasi. Ini semacam reksadana gitu. Ya, ini reksadana. Terus di sini ada transaksi. Jadi kalian tahu nih transaksinya kalian ngapain aja. Ketahuan deh ini transaksinya ngapain aja. Ini dia yang saya ceritain. BBNI yang baru saya beli jam setengah 10 langsung saya jual di detik-detik terakhir. Yaitu jam setengah 4. Kan bahkan sampai amanded berkali-kali karena saya nggak bisa ngejual di harga segini, segini, segini karena turun terus. Dan ini juga ada chartnya, kita bisa lihat ya. Nah, asiknya kayak gini. Oke, ini aku pakai BMRI. Di sini tuh bisa, oke, bisa kita ketik ini. Kita bisa baca si candlestick ini, candlestick, terus ini, terus ini. Dan ini tuh masih banyak.
Yang bisa kalian coret-coret. Ada bars candle, whole candle, CLC bars, line with marker, step line, dan masih banyak lainnya. Pokoknya, Growin itu sangat memudahkan kalian dalam bertransaksi investasi. Nah, ini nih kita juga, ini ini asik kok kita lihat kalau misalnya lagi marketnya open. Karena ini bakal jalan terus. Curut. Kalian tahu lah ya. Tuh lihat. Fore, 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 fore. Karena fore baru aja IPO. Ini watchlist kita. Watchlist saya cuma ini. Terus kita juga bisa ngeliat nih, apa yang nih akhir-akhir ini yang IPO, UP, Fore, Mdela. Ya, sebenarnya simpel aja sih growing ini, tapi menurut aku ini tuh memudahkan banget, memudahkan kita. Oke, kita balik ke PPK. PPT kita. Jadi kesimpulannya, living dan growing itu pintu masuk dan tempat transaksi. Tapi untuk riset, aku itu kemana-mana. Nah, sebenarnya bukan di growing aja guys, aku ngerisetnya. Aku ngebaca komentar di Stockbit, Ajaib, karena kan di situ ada forum buat diskusinya kan. Sedangkan kalian bisa lihat tadi, si growing ini nggak ada forum buat diskusi. Karena kita sebagai investor itu juga perlu banget guys buat diskusi sama orang-orang. Dan biasanya diskusi orang-orang itu sangat membuahkan hasil. Buahkan hasil, kita juga tahu. Kan mereka kan pasti lebih berpengalaman daripada kita yang baru aja masuk kecemplung di saham ini kan. Oke, justru keterbatasan memasakku belajar lebih mandiri dan ini pelajaran penting. Jangan andelin satu aplikasi untuk semuanya. Nah, ibaratnya kayak beli saham lah ya. Jangan taruh di satu saham, tapi tebarlah. Kayak temen aku baru belajar saham, dia langsung beli 3 saham. Banyak dia. Oke, selanjutnya. Eh. Oke, selanjutnya. Why I trust Mandiri Sekuritas. Nah, ini pasti kalian bertanya-tanya, kenapa aku pilih Mandiri Sekuritas? Sebenarnya ada 3 alasan. Yang pertama, regulasi. Yang pasti, Mandiri Sekuritas ini kan diawasi oleh OJK, jadi apa percaya. Apalagi kan ada RDN ya, rekening dana nasabah, dan itu kan dipisah dari uang perusahaan. Jadi menurut aku tuh aman banget. Jadi aku ya udahlah, Mandiri, aku udah percaya banget sama Mandiri. Yang kedua, ekosistemnya. Livin sama Growin itu jadi satu ekosistem buat buka rekening efek, stok dana, beli saham, apa portofolio, pokoknya semuanya tuh bisa di Livin, jadi nggak perlu bolak-balik aplikasi. Ya, meskipun kalau misalnya kalian mau searching lebih lanjut, kalian mau lebih dalam lagi buat cari fun fact tentang si saham itu, buat screening itu saham, kalian pasti bakal, ya kayak aku tadi, Stockbit, Ajaib, Bibit, semuanya aku buka. Buat tahu tentang, bahkan sampai Google Finance pun aku buka. Oke, yang ketiga, reputasi. Nah, ini bagian dari Bank Mandiri. Bank Mandiri itu kan salah satu bank BUMN terbesar. Penelitian akademik itu juga bilang kepercayaan trust itu berpengaruh signifikan ke keputusan investasi. Juga bukan cuma perasaan, ada dasar psikologis dan intuisional. Mungkin aku lebih nyaman di sini. Oke, selanjutnya kita lanjut. Ini ke portofolio aku. Oh, ini aku udah tunjukin tadi. Itu tuh bukti nyata ya bahwa proses aku tuh itu bener. Portofolio aku ini tuh per belasan April lah kayaknya. Belasan April, alhamdulillahnya lagi naik. Makanya aku langsung SS buat tugas ini. Tugas ini. Jadi portofolio aku per 15 April 2026, BMRI ini satu lot aku 471, gennya segini, terus Akra satu lot dengan nilai segini. Gennya itu 9%, total portofolio aku segini, dengan potensi untung atau rugi segini. Kenapa ditulis potensi atau unrealized? Karena belum kita ambil. Jadi teman-teman, angkanya itu emang belum gede, tapi menurut aku saham dengan untung segini aja udah gede. Karena kalian tahu sendiri, saham itu fluktuatif, liquidnya cepat, dan dia
Ya pokoknya cepat deh, naik turunnya tuh cepat. Tapi ini tuh proses dari bukti bahwa ini tuh bukti dari proses belajar kita, dari FOMO, cut loss, belajar fundamental untuk teknikal, dan itu semua membuahkan hasil. Dan ini bukan kebetulan aja, tapi ini menurut aku karena proses yang benar aja sih, bukan proses yang benar. Oke, selanjutnya kita bahas behavior behavioral finance. Ini ada tiga ya. Nih, jadi selain analisis, ada satu hal lagi yang penting banget, psikologi. Nah, ini tuh dipelajari di psikologi sebenarnya. Jadi, investasi itu 20% analisis. Analisis. Nah, 80%-nya lagi adalah psikologi. Penelitian dari Universitas Erlangga bilang, kemudahan akses informasi lewat aplikasi justru bisa memicu herding behavior. Maksudnya itu gimana? Jadi ikut-ikutan, kalau nggak bisa diimbangi sama literasi, habislah diri kalian. Makanya kalian harus tahu diri kalian sendiri. Nih, herding. Nah, kita juga nggak boleh nih terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri itu bisa apa ya? Kalau kita terlalu percaya diri, pasti kita apa ya? Langsung beli, 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 beli. Udahlah bakal naik. Tapi kita nggak belajar, habis juga. Nah ini action bias. Kita ya membiaskan gitulah. Nah kita harus kenalin bias kita sendiri. Bias kita sendiri. Maka kita bakal akan menjadi investor yang lebih baik. Nah, di sini aku tulis juga, investasi itu bukan hanya tentang angka, tapi tentang mengenali diri kita sendiri. Kamu tipe yang panikan, follow-an, sabar, kenali biasmu sendiri. Kamu akan menjadi investor yang lebih baik. Kemudahan akses informasi melalui aplikasi justru dapat memicu herding behavior jika tidak diimbangi dengan literasi yang memadai. Oke, selanjutnya ini kesimpulan aku. Ada tiga aja, enggak banyak-banyak. Oke, kesimpulan aku dari perjalanan aku cuma ada tiga. Yang pertama, jangan FOMO. Harga turun belum tentu murah, riset dulu. Kalau belum yakin, diam aja. Itu pilihan yang baik, yang bijaksana. Pokoknya yang benernya adalah diam. Kalau misalnya kalian nggak tahu harus ngapain. Yang kedua, analisis ganda investasimu. Jadi pakai fundamental buat milih saham apa dan teknikal buat milih kapan. Dulunya tuh penting, penting banget kayak peta sama kompas. Yang ketiga, kenalin bias psikologimu. Jangan ikut-ikutan. Yang, oke, udah. Aku, nah, aku mulai dengan FOMO, cut loss, rugi, dan kebingungan. Karena aku mulai untuk belajar, bukan berhenti. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu harus ngapain di saat itu. Karena saham itu, oke, ini pengalaman aku juga. Saham itu kan saham nih, jam 9 masih turun. Biasanya di 10 naik. Pasti kayak, ah nyesel nggak beli gitu. Nah, kalau kayak gitu, kalian nggak tahu nih kan, pasti kan kalian pasti kayak, aduh pengen beli nih, turun, terus turun lagi. Terus kalian, aduh pengen beli nih. Tapi kalian nggak tahu kan, ininya katanya analisis fundamental itu. Nah, saran aku ada saran website buat kalian yang pemula. Kalau contohin ya guys, misal analisis fundamental, saham apa kalian mau? Misal nih, saham ini dah bumi nih. Nah, aku selalu baca dari sini. Cari saham. Bumi Resource. Nah, ini dari sini aja nih bintang satu nih. Nah, aku nggak ngejudge guys. Nah, kenapa bintang satu kita sudah menemukan di sini? Ini gimana sih tutup? Tutup nih, kita bisa baca. Rasio utangnya kenapa dicentang? Kurang, utangnya kurang. Net profitnya mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut dicentang. TR sahamnya kecil di bawah 1T. Tidak disarankan. Current rasio aset lancar lebih kecil dari likuiditas jangka pendek. Berarti kemungkinan utangnya lebih banyak daripada asetnya.
NPM-nya, profitabilitas kurang baik. Ya, benar berarti. Nah, ini tuh juga kita dikasih rekomendasi di sini. Metodenya, kalau kayak gini, jual. Netral, netral, netral. Terus di sini ada grafiknya. Dan ini tuh banyak banget, bukan cuma si bumi aja yang bisa kita lihat. Tuh, dijelasin juga guys di sini. Makanya aku juga nyaranin website ini buat kalian belajar. Nih, bahkan sampai pemegang sahamnya ditulis. Dan ini sebenarnya ada sih di drawing tadi. Tapi kalau misalnya kalian beneran nggak tahu mau gimana, kalian baca analisis di sini. Aku suka bacanya di sini. Atau kalau kalian beneran pengen meneliti lebih lanjut, kalian bukalah laporan keuangannya. Cara nyari laporan keuangan itu gampang banget. Kalian bisa langsung cari annual report. Nih, misal kali kali farma. Kalian langsung baca aja. Nih, nih bisa kalian download. Nah, terus bacanya di mana? Nah, ini tuh biasanya ada. Sebenarnya kalau misalnya nggak usah repot-repot, kan tadi ada ya The Growing ya kayak gini. Si profile finansial. Nih, kalau misalnya kalian nggak mau repot, langsung bikin link aja. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu nih akar-akarnya, buka lah di annual report ini. Begitu aja saran aku. Oke, kita lanjut lagi ke konva kita yang belum selesai ini. Segitu aja dari saya. Segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan celotehan saya, sudah menonton YouTube ini, sudah menonton tugas saya lagi. Sekian, terima kasih.